Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustari dengan NIM 23050150107 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Di sini, saya akan menjelaskan materi pantun dan teknik yang relevan untuk digunakan, yaitu teknik dengar rangkum. Adapun tujuan pembelajaran mencangkup yang pertama, memperkenalkan seni dan budaya Indonesia melalui tradisi lisan. Yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia, khususnya dalam hal mengenal dan menggunakan struktur bahasa yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu memperluas kosakata bahasa Indonesia anak melalui variasi kata-kata dalam pantun. Pasti kalian tidak asing lagi dengan pantun ini karena sering beberapa kali kita mendengar lontaran-lontaran pantun. Misalnya nih, salah satu komedian yang sering muncul di televisi yaitu Mang Safri sering melontarkan pantunnya yaitu masak air biar matang. Nah, cakep. Tetapi apakah kalian sudah tahu apa itu pantun secara istilah dan berbagai macam jenisnya? Nah, di video ini kita akan belajar bukan hanya tentang pengertian pantun, tetapi juga unsur-unsur pantun, peranan dan fungsi pantun, struktur pantun, jenis-jenis, dan juga ciri-ciri pantun. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih pantun itu? Nah, pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Awal mulanya pantun adalah sastra lisan. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Namun seiring waktu berjalan, sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Haji Ibrahim Datok Kayamuda Riau, seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji yang pertama kali berhasil membukukan sastra lisan ini. Antologi pantun yang pertama itu diberi judul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Ciri unik dari sebuah pantun lain adalah pantun tidak menyertakan nama pengubahnya atau anonim. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun dilakukan dari mulut ke mulut. Pantun juga merupakan puisi lama yang sudah melegenda di Nusantara. Nyaris semua daerah memiliki pantun. Pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau. Kata aslinya adalah pantun yang jika diterjemahkan adalah penuntun. Ternyata meskipun serupa, di daerah lain namanya berbeda. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan parikan, sementara dalam bahasa Jawa kuno, tuntunan yang berarti benang atau atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin. Di daerah Tatar Sunda, pantun disebut paparikan, sementara bagi suku Batak, pantun mereka sebut umpasa. Pantun juga terdapat dalam bahasa Pampanga, tuntunun yang berarti teratur. Sedangkan dalam bahasa Tagalog, ada tonton yang berarti bercakap menurut aturan tertentu. Bahasa Toba ada pula kata pantun yang berarti kesopanan dan kehormatan. Adapun pantun menurut para ahli diantaranya yang pertama, Abdul Rani. Nah, menurut Abdul Rani, pantun dideskripsikan yaitu terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 9 sampai 10 kata, dan 2 baris pertama disebut sampiran, sementara 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Kemudian menurut Feng, pantun muncul pertama kali dalam sejarah Melayu. Pantun terdapat dalam beberapa hikayat-hikayat yang melegenda. Pantun serupa karma dari kata parik dalam bahasa Jawa. Parik sendiri artinya pari atau paribahasa. Dalam bahasa Melayu, peribahasa. Sementara di India sendiri, pantun serupa umpama atau seloka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur pantun. Nah, pantun sejatinya memiliki 2 unsur. Unsur apa saja kah? Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri.
Unsur intrinsik dalam pantun diantaranya tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Rima dalam pantun mempunyai akhiran yang serupa sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik pantun. Nah, unsur ini merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur intrinsik ini bisa disebut juga latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Unsur ekstrinsik menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan isi pantun. Unsur ini menjadi penguat diperlukan unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dan fungsi pantun. Nah, untuk apa sebenarnya sih pantun itu? Yang pertama, pantun tercipta sebagai alat pemelihara bangsa. Dan yang kedua, jika orang masih menggunakan pantun, itu artinya dia telah berusaha menjaga fungsi kata serta mampu menjaga alur berpikir. Meskipun akan memberikan nasihat, namun orang yang berpantun akan memilih perkataan sebelum mengutarakan. Nah, yang ketiga, pantun ini dapat membantu kita untuk melatih berpikir tentang makna yang ingin disampaikan kata sebelum mengucapkan pada orang yang dituju agar tidak menyakitkan atau agar orang tersebut tidak tersinggung. Yang keempat yaitu orang yang berpantun akan terlatih untuk berpikir asosiatif. Nah, dia akan berhati-hati dalam mengambil suatu kata karena kata yang dipilihnya akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Yang kelima yaitu dalam segi pergaulan, pantun memiliki fungsi yang kuat. Itulah mengapa pantun tetap enak untuk dimainkan dalam berkomunikasi. Yang keenam, pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan memainkan kata-kata. Meskipun secara umum, peran sosial pantun merupakan alat penguat penyampaian pesan. Dan yang ketujuh, peranan pantun adalah bahwa pantun mampu menjadi penjaga dan media kebudayaan untuk memperkenalkan serta memastikan nilai-nilai masyarakat tetap ada. Selanjutnya yaitu struktur pantun. Pantun memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah sampiran. Nah, bagian keduanya adalah isi. Sampiran seperti mempersiapkan bagian isi dengan rima dan irama yang sama. Sampiran bisa jadi tak ada hubungannya dengan isi, namun sampiran memberikan gambaran seperti apa nanti bunyi isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Isi pantun adalah inti dari pikiran pembuat pantun. Apa yang ingin disampaikan pembuat pantun dituangkan di situ. Tapi jangan sampai rimanya tak sama dengan sampiran agar enak didengar. Kemudian adapun jenis-jenis pantun. Pantun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pantun peribahasa. Yang kedua pantun hiasan. Yang ketiga pantun cinta. Yang keempat pantun nasihat. Yang kelima pantun jenaka. Yang keenam pantun teka-teki. Dan yang terakhir pantun agama. Yang pertama, pantun peribahasa. Nah, pantun ini tentu saja penuh dengan peribahasa. Siapa yang tak mengenal pantun peribahasa yang satu ini? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang kedua yaitu pantun hiasan. Nah, pantun ini biasanya isi pantunnya itu berbentuk hiasan, jadi artinya tidak langsung terlihat namun tersirat. Adapun contoh dari pantun hiasan ini yaitu berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Jenis pantun selanjutnya yaitu pantun cinta. Pantun ini berisikan pesan-pesan tentang cinta, keromantisan, perasaan rindu antara dua insan yang sedang dimabuk asmara.
Pantun ini bisa juga digunakan untuk merayu. Ini dia contoh pantunnya. Walaupun laut dikayuh, tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tetapi mengapa aku jatuh cinta? Kemudian contoh pantun yang keempat yaitu pantun nasihat. Nah, pantun nasihat biasanya berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan-pesan dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Berikut contoh dari pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Selanjutnya ada pantun jenaka. Nah, pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur. Kadang pantun ini juga akrab digunakan untuk saling menyindir, namun dalam suasana hangat dan akrab. Berikut contoh pantun jenaka. Ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpo Ati. Selanjutnya yaitu pantun teka-teki. Nah, pantun yang satu ini bisa menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isinya. Contoh pantunnya yaitu, kalau Tuan sekuat halilintar, pakai baju begitu gaya. Kalau Tuan memang pintar, hewan apa yang sangat kaya? Dan jenis-jenis pantun yang terakhir yaitu pantun agama. Pantun ini mengingatkan pada tuntunan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan nilai-nilai religi yang kuat. Adapun contoh pantun agama yaitu, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Dan pembahasan terakhir dari materi pantun kita yaitu ciri-ciri pantun. Nah, pantun memiliki 4 baris, 2 sampiran, dan 2 baris isi. Setiap baris memuat 8-12 suku kata. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Meskipun kadang tak ada hubungannya dengan isi, namun rima sampiran menjadi petunjuk rima isi. Pantun berakhiran AAAA atau ABAB, bisa juga BABA. Wassalamualaikum bro.